Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Azizatun Nurulaili dengan NIM 210103 110126, dan teman saya adalah Humairatul Nurfadila dengan NIM 210103 110154. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar membaca permulaan dan lanjutan, membaca sebagai keterampilan dalam berbahasa. Yang pertama adalah pengertian membaca permulaan dan lanjutan. Menurut Eni Zubaidah menyatakan bahwa membaca permulaan atau membaca awal lebih menekankan pada pengenalan simbol atau tanda dan pengucapan lambang-lambang bunyi yang berupa huruf, kata, dan kalimat dalam bentuk sederhana. Yang kedua adalah menurut Resmini dan Juanda adalah membaca lanjutan atau membaca untuk memahami merupakan jenis membaca dengan tujuan utama untuk memahami substansi pesan yang terkandung dalam bacaan. Membaca lanjutan lebih menekankan pada pemahaman substansi, bukan pada cepat atau lambatnya bacaan. Kemudian adalah tujuan membaca permulaan. Yang pertama adalah mengenal huruf-huruf. Jadi tujuan dari membaca ini adalah untuk mengenal huruf-huruf abjad A sampai Z. Yang kedua adalah mengubah tulisan menjadi bunyi bahasa. Nah, ketika membaca, maka tulisan itu akan diungkapkan dengan lisan dan kemudian akan menjadi bunyi bahasa. Yang ketiga adalah membaca kata maupun kalimat sederhana dengan waktu yang relatif singkat. Yang keempat adalah memahami kata-kata yang dibaca, didengar, dan mengingatnya dengan baik. Yang kelima adalah memahami dan mengenalkan cara membaca dengan benar. Yang keenam adalah menetapkan arti tertentu dari sebuah kata dalam suatu konteks. Kemudian adalah tujuan dari membaca lanjutan. Yang pertama adalah membaca dapat menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Yang kedua adalah dapat memahami isi bacaan. Yang ketiga adalah mampu memahami cerita, puisi, dan drama, serta dapat memberikan kesan. Yang keempat adalah mampu menyimpulkan isi sebuah teks dengan kata-katanya sendiri. Yang kelima adalah mampu mencatat gagasan-gagasan utama dalam teks. Yang kemudian adalah metode membaca permulaan. Yang pertama adalah metode abjad. Jadi metode abjad yaitu memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengenalkan kepada murid agar dapat membaca beberapa huruf yang mudah dihafal. Misalnya B, U, D, L, dan lain-lain. Yang kedua adalah merangkai huruf menjadi suku kata dengan cara memperkenalkan kepada murid rangkaian huruf dengan huruf lain menjadi satu suku kata. Misalnya bubu dilafalkan bu, bu. Yang ketiga adalah menggabungkan suku kata yang sudah dihafal. Misalnya itu dilafalkan itu, itu. Atau budi dilafalkan bu, di, budi. Terus yang keempat adalah merangkai kata menjadi kalimat. Misalnya, itu budi. Demikian pula halnya dengan pengajaran menulis, dimulai dari huruf lepas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menulis huruf lepas, yang kedua merangkai huruf lepas dengan suku kata, yang ketiga adalah merangkai suku kata menjadi kata, dan yang terakhir adalah menyusun kalimat. Yang kedua adalah metode membaca permulaan, yaitu metode eja. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf atau abjad A sampai dengan Z dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Metode kita lembaga didasarkan atas pendekatan kata, yaitu cara memulai mengajarkan membaca dan menulis permulaan dengan menampilkan kata-kata. Metode ini hampir sama dengan metode abjad, perbedaannya terletak pada sistem pelafalan abjad atau huruf baca beberapa konsonan. Yang ketiga, metode membaca permulaan adalah metode bunyi. Metode bunyi sebenarnya sama dengan metode abjad, bedanya terletak pada pelafalan atau mengeja huruf. Metode bunyi melafalkan huruf sebagaimana bunyinya, sedangkan langkah-langkah pengajaran sama persis dengan metode abjad. Misalnya huruf B bunyinya
EB atau BEH. Huruf D dilafalkan ED atau DEH. Kemudian adalah metode membaca permulaan, metode suku kata. Jadi metode suku kata memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dikupas menjadi suku kata. Kemudian suku kata itu akan dirangkaikan menjadi kata dan langkah terakhir merangkai kata menjadi kalimat. Misalnya itu dibaca itu, mama dibaca mama. Yang kelima adalah metode kata, yaitu metode yang diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. Sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari dua suku kata terlebih dahulu, kemudian mengenalkan suku kata tersebut dengan membaca kata secara perlahan dan memberikan jeda pada tiap suku kata. Hal ini dapat dikombinasikan dengan gerakan tepukan tangan pada setiap suku kata. Tujuannya merangsang motorik anak serta melatih anak mengenal pengenalan suku kata. Yang keenam adalah metode kalimat. Metode kalimat atau global ini merupakan metode yang didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global dapat juga diterapkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Selanjutnya, siswa menguraikan kalimat menjadi kata, menguraikan kata menjadi suku kata, kemudian menguraikan suku kata menjadi huruf. Terus yang terakhir adalah metode SAS. Metode SAS merupakan singkatan dari struktural, analitik, dan sintetik. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi siswa pemula atau bagi peserta didik pemula. Kemudian adalah metode membaca lanjutan. Yang pertama, dalam melakukan kegiatan membaca, kita perlu mengetahui berbagai teknik membaca agar dapat membaca secara efisien. Efisiensi membaca akan lebih baik jika informasi yang dibutuhkan sudah dapat ditentukan lebih dahulu. Ada beberapa metode membaca untuk dapat menemukan informasi fokus dengan efisien. Di antaranya adalah metode baca layap atau skimming. Jadi, metode baca layap atau skimming ini adalah metode yang keterampilan membaca itu diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien. Dalam menggunakan metode skimming diharapkan dapat mengambil intisari dari suatu bacaan yang berupa ide pokok atau hal-hal yang penting. Kemudian metode membaca skimming ini juga termasuk membaca cepat dan digunakan dengan 5 tujuan, yaitu mengenal topik bacaan, opini, bagian penting organisasi bacaan, penyegaran dan memperoleh kesan umum dari sebuah buku yang dibaca. Yang kedua adalah metode baca tatap atau scanning, digunakan untuk menemukan kata tertentu dalam kamus atau mencari nomor telepon. Yang ketiga adalah metode baca pilih atau selecting, dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang terakhir adalah metode baca lompat atau skipping, dilakukan atau dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya, dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian adalah tahap membaca permulaan. Yang pertama adalah tahap fantasi, yaitu magical stage, yaitu anak mulai belajar menggunakan buku, melihat dan membolak-balik lembaran buku ataupun membawa buku kesukaannya. Yang kedua adalah tahap pembentukan konsep diri atau self-concept stage, yaitu anak mulai memandang dirinya sebagai pembaca. Terlihat keterlibatan anak dalam kegiatan membaca, berpura-pura membaca buku, memaknai gambar berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya, dan menggunakan bahasa baku yang tidak sesuai pada tulisan. Yang ketiga adalah tahap membaca gambar, yaitu bridging reading stage, yaitu anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan menemukan kata yang pernah ditemui sebelumnya, dapat mengungkapkan kata-kata yang bermakna dan berhubungan dengan dirinya, sudah mengenal tulisan kata-kata puisi, lagu, dan sudah mengenal abjad.
Yang keempat adalah tahap pengenalan bacaan atau take off reader stage. Anak mulai menggunakan 3 sistem isyarat, yaitu grafoponik, sematik, dan sintaksis. Juga sudah mulai tertarik pada bacaan. Dapat mengingat tulisan dalam konteks tertentu, berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungan, serta membaca berbagai tanda seperti pada papan iklan, kotak susu, pasta gigi, dan lainnya. Kemudian yang tahap kelima adalah tahap membaca lancar atau independent reader stage, yaitu anak dapat membaca berbagai jenis buku secara bebas. Orang tua dan guru masih harus tetap membacakan buku pada anak. Tindakan tersebut dimaksudkan agar dapat mendorong anak untuk memperbaiki bacaannya, bantu anak memilih bacaan yang sesuai.